Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini kita akan membahas pembahasan untuk kelas 9 listrik, yaitu tentang daya dan tenaga dari listrik, ya, electrical power and energy. Ya, setelah minggu lalu kita membahas tentang bedanya rangkaian seri dan paralel, yang satu pembagi tegangan sebagai arus. Sekarang kita lihat apa konsekuensi dalam hal daya listrik. Apa sih daya? Daya itu sebetulnya nilai yang menentukan berapa besarnya energi listrik per satuan waktu yang dipakai oleh sebuah alat listrik. Ya, kalau kalian mau menggunakan alat listrik, ini penting sekali diperhatikan ya. Berapa watt daya lampu, berapa watt daya setrika, berapa watt daya pemanas listrik, berapa watt daya AC, itu penting. Karena bisa terjadi listrik di rumah Anda nggak akan kuat kalau cuma dipasang begitu tanpa mengetahui dayanya. Ya. Nah, apa sih daya? Daya adalah perkalian dari tegangan dan arus listrik dan kuat arus listrik. Ya. Jadi tegangan listrik kita kenal dengan nama V, kuat arus listrik kita kenal dengan nama I. Nah, daya adalah perkalian dari V kali I. Volt dikalikan ampere, ya. Hasilnya adalah watt. Ya, jadi daya adalah perkalian antara tegangan listrik kalikan dengan arus listriknya. Nah, pertanyaan seringkali menyesatkan di sini muncul. Kalau berapa daya listrik dari sebuah alat yang tegangannya diberikan cuma setengahnya. Jadi kalau tegangan listrik biasanya 220 volt, apa yang terjadi dengan dayanya kalau V-nya jadi separuhnya, 110 volt misalkan. Misalkan kita punya setrika 500 watt, tegangan 220 volt, dikasih tegangan 110 volt, apa yang terjadi? Kebanyakan orang langsung menjawab, oh kalau P sama V kali I dengan V setengahnya, berarti dayanya adalah setengahnya juga, karena V jadi setengah. Nah, ini kesimpulan yang terlalu cepat. Kenapa? Ya, karena ternyata perlu diingat satu hal, bahwa arus bukan sebuah konstanta. I adalah suatu variabel. Jadi baik V, tegangan, maupun I, kuat arus, adalah variabel-variabel terikat. Bukan konstan. Ya, jadi kalau begitu, dengan V berubah, arusnya juga berubah. Ya, dengan tegangan berubah, kuat arus juga akan berubah. Kenapa? Karena ada hukum Ohm. Ingat? V adalah I kali R. Tegangan adalah arus dikalikan hambatan. Jadi kalau V-nya berubah jadi separuhnya, padahal R adalah konstan, hambatan rangkaian adalah konstan, berarti I-nya juga di separuhnya kan? Nah, maka sebetulnya rumus P sama dengan V kali I harus diolah dulu untuk mengetahui daya listrik kalau tegangannya berubah. Ya, karena dengan tegangan berubah, arus juga berubah. Maka rumus hukum Ohm perlu disisipkan ke dalam rumusan daya. Maka kita dapatkan rumusan ini, bahwa V kali I dengan I adalah V per R menjadi V kuadrat per R. Atau kalau V-nya adalah I kali R, maka daya adalah sama dengan I kali R kali I, berarti I kuadrat R. Ya, jadi sebetulnya satu rumus P sama V kali I bisa diubah jadi 3 rumus ya. V kali I, atau V kuadrat per R, atau I kuadrat per R. Mana yang lebih fungsional? Yang lebih fungsional untuk menghitung daya adalah yang mengandung konstanta. Dalam hal ini, R. R adalah sebuah tetapan, yaitu nilai hambatan dari suatu untai yang tidak berubah. Maka seringkali yang dipakai untuk perhitungan bukan V kali I, tapi V kuadrat per R atau I kuadrat kali R. Oke? Nah, kita lihat contoh nih. Sebuah lampu memiliki data tertulis di lampunya ya, 12 volt 20 watt. Artinya apa? Artinya pada tegangan 12 volt, daya lampunya 20 watt. Ya, kalau tegangannya nggak 12 volt, daya lampunya nggak berubah. Ya, daya lampu akan juga bergeser. Jadi berapa? Nah, kita lihat. Ditanyakan sekarang kalau lampu itu dipasang tegangan setengahnya, 6 volt, berapa daya terpakai? Ya, nggak bisa kita bilang,
oh dayanya setengah, tegangnya setengahnya, kalau gitu dayanya juga setengahnya. Enggak ya. Karena kenapa? Arusnya juga berubah. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggunakan bantuan rumus ini. Ya, bahwa rumusnya nanti adalah bahwa nanti P itu adalah yang tadi V kali I, V-nya udah tahu 6 volt, ya. Tapi I-nya belum tahu kan, kalau gitu pakailah rumusan V kuadrat per R. Jadi dengan tegangan 6 volt, maka V kuadratnya adalah 36 kan, 6 kuadrat adalah 36, dibagi R-nya. Nah, kita bisa hitung dayanya kalau tahu R-nya. Dari mana tahu R-nya, Mister? Dari sini, yang di atas ini. Ya, daya lampu 20 watt, ya, P, sama dengan 12 kuadrat, kan 12 volt kan? 12 kuadrat dibagi R. Jadi berapa R-nya? Bisa ketemu R dari sini kan? R-nya adalah 12 kuadrat dibagi 20. Tahu ya, R-nya naik ke atas, 20-nya turun ke bawah. Kalau gitu 144 dibagi 20. 144 bagi 20, hasilnya adalah 7,25 ohm. Nah, nilai inilah yang kita masuk ke sini. Jadi 36 dibagi 7,25. Satuannya watt. Kenapa 36? Tadi 6 kuadrat ya. Nah, itu kira-kira baru bisa mencarinya. Jadi daya sekarang adalah 36 per 7,25. Dan kalau dihitung itu hampir sekitar 5 watt. Kurang dari 5 watt. Kira-kira begitu. Ya. Pendekatannya, kalau dia 7,2 jadi 5, tapi ini kan kurang. Ya, jadi hampir berkisar 5 watt. Itulah dayanya. Oke. Nah, ini cara untuk menentukan daya. Jadi ternyata kalau tegangannya separuh, ya, jadi dengan V sama dengan setengah V1, maka ternyata P, ini P2 ya, P2 adalah 1/4 P1. Kira-kira begitu. Oke, ini tentang cara menghitung. Nah, jadi hati-hati waktu menghitung daya ya. Ternyata dia nggak langsung setengah tegangan jadi setengah daya, enggak. Ya, oke? Nah, kita lihat soal berikutnya. Bagaimana menggunakan ketiga rangkaian rumus ini. Sebenarnya ini satu rumus ya, tapi dibagi 3. Nah, coba kita lihat. Hitunglah hambatan dari sebuah lampu 100 watt yang mengambil arus 0,8 ampere. Kalau kita menghitung ini, berarti kita pakai rumus yang mana? P sama dengan I kuadrat R, betul ya? Jadi 100 sama dengan 0,8 kuadrat dikalikan R. Berarti R-nya ketemu. Jadi R-nya adalah 100 dibagi 0,8 kuadrat. Ini hasilnya teman-teman. Ya. R-nya adalah 100 dibagi 0,64. 0,8 kali 0,8 adalah 0,64. Hasilnya 156,3. Ya. Jadi kita masih peka. Rumusnya satu. V kali I sama dengan I kuadrat R sama dengan V kuadrat per R. Itu sebenarnya satu rumus. Ya. Tapi menggambarkan keterkaitan tegangan arus dan hambatan. Coba kita lihat soal yang kedua. Hitunglah daya dari sebuah pemanas 12 volt yang punya resistor 10 ohm. Hitung daya, kalau itu P. Rumusnya apa? P sama dengan I kuadrat per R. Tapi nggak ada arusnya. Oh, kalau itu jangan pakai itu. Pakailah V kuadrat per R. Karena hambatan diketahui, tegangan diketahui. Maka P adalah 12 kuadrat dibagi 10. Ya, ini hasilnya. Ya, 14,4 watt. Karena V kuadrat per R. 144 per 10.
Ya. Jadi cukup mudah pengerjaan rumusan untuk daya ini kalau kita tahu rumus mana yang dipakai. Kalau enggak, repot. Dari tegangan dan hambatan cari arus dulu kan. Udah tahu arusnya, P sama V kali I. Ya, sama juga hasilnya. Ya. Jadi 12 dikalikan 12 per 10. Kalau gitu sama tadi kan 12 kuadrat per 10. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana daya listrik pada rangkaian seri. Tolong jawab pertanyaan ini. Mengapa lampu pada rangkaian seri lebih redup dibanding lampu tunggal? Ya, jadi kalau ada sebuah lampu sendirian, tapi kemudian diganti lampu itu dipasang seri dengan rangkaian lain, ternyata dia lebih redup, bukan lebih terang. Nah, itu kita bisa hitung dengan menentukan berapa besar daya terpakai pada rangkaian lampu seri dibanding rangkaian hambatan tunggal, rangkaian lampu tunggal. Ya. Mister ditanya redup atau cerah, terang, kenapa harus cari dayanya? Karena sebetulnya yang membuat lampu terang atau kurang terang adalah daya terpakai. Ingat, daya itu menyatakan apa? Menyatakan energi listrik dipakai per satuan waktu. Jadi daya yang lebih besar menyatakan listrik lebih baik dipakai. Kalau itu dipakai lebih apa? Jadi cahaya kan. Nah, jadi lampu yang lebih cerah, yang lebih terang akan memakai daya lebih banyak. Lampu yang lebih redup memakai daya yang lebih sedikit. Nah, jadi kita bisa memakai ini untuk menentukan ya perpaduan di antara rumusan P sama dengan V per R dan P sama dengan I kuadrat kali R. Ya. Oke. Kita lihat dalam bentuk realnya dah, ya, contoh real gambaran semacam ini, ya. Jadi saya akan lihat halaman baru. Nah, contohnya pada rangkaian tunggal dulu di sini, ya. Coba kita cari di sini berapa sih besarnya daya lampu di sini. Ya, kalau tegangan 10 volt sama dengan 10 ohm, maka P-nya adalah 10 kuadrat dibagi 10 kan. 10 kuadrat lah tegangannya, 10 yang di bawah adalah hambatannya. Hasilnya berapa? 100 per 10. Dan itu berarti sama dengan 10 watt. Ini adalah lampu yang dipasang tunggal. Pada gambar kedua, lampu 10 ohm itu dipasang seri dengan dua buah lampu lain 5 ohm dan 5 ohm. Jadi saya kalau mencari berapa daya lampu di sini, ya, yang sama yang 10 ohm tadi, berapa, kita harus tahu tegangannya. Nggak tahu dong di sini, karena tegangan 10 volt kan diberikan ke semua. Kalau gitu lebih mudah kita cari lewat arusnya. Jadi kita cari dulu arusnya di sini berapa. Ya. Kalau arusnya tahu, nanti P sama dengan I kali R yang 10 ohm. Oke, nah kita lihat berapa I-nya, ya. Rumusannya Anda ingat berlaku bahwa I adalah V per R, betul kata hukum Ohm? Mister R-nya kan bukan 10, R-nya kan 10 sama 5 sama 5. Nah, dipasang secara seri berarti nanti adalah R seri semuanya. Dijumlahkan berarti kan. Kalau gitu V-nya adalah 10 dibagi 5 tambah 10 tambah 5. Hasilnya I-nya adalah setengah ampere. Ketemu ya? Setelah I ketemu setengah ampere, maka rumusan P10, ya, tadi kan juga P10 kan, yang pertama, P pada hambatan lampu 10 ohm. P10 kalau gitu berarti nanti I kuadrat R. Kalau gitu, setengah kuadrat, sorry, saya kurang tadi sini ada R-nya ya. Kalau gitu berarti setengah kuadrat kalikan, sorry, lebih baik saya hapus dulu ya, terlalu mepet. Nah, I kuadrat R, dan itu berarti setengah kuadrat kali 10. Hasilnya adalah 2,5 watt. Lampu yang sama dipasang sendiri jadi 10 watt, dipasang seri dengan hambatan lain yang juga nilainya 5 tambah 5 berarti 10, ternyata cuma tinggal 1/4-nya. Jadi daya dari lampu yang dipasang seri lebih kecil.
daripada daya lampu tunggal. Iya, Mister, karena terbagi dua kan lampu pada yang 10 ohm dan lampu 5 ohm. Tapi kalau dijumlahkan juga nggak sama jadi 10 watt lagi. Tadi kan lampu pada daya pada lampu 10 ohm ya. Bagaimana daya pada lampu 5 ohm? Sama kan, I kuadrat kali R. Kalau gitu setengah kuadrat lagi-lagi kalikan 5 ohm. Hasilnya adalah 1,25 watt. Berarti kalau ada dua lampu 5 ohm, di atas juga 5 ohm, kita akan dapatkan daya totalnya yang terpakai adalah 1,25 tambah 1,25 tambah 2,5. Daya totalnya ternyata cuma 5 watt. Perhatikan ya, tegangannya sama 10 ohm. Hambatan 10 ohm diseri dengan 5 ohm. 5 ohm 2 biji, jadi ada 20 ohm. Ternyata daya totalnya bukan lagi 10 watt seperti semula, tapi jadi tinggal 5 watt. 2,5 tambah 1,25, di atas juga ya P5 sama dengan 1,25 juga. Jadi daya totalnya ternyata cuma 5 watt. Jadi menserikan rangkaian ternyata akan memperkecil daya. Nah, kadang-kadang di rumah kita sengaja pakai ini supaya lampunya lebih awet. Ya, jadi kalau kita punya tegangan lampu setiap 2 bulan jebol, ya rusak, terbakar, cobalah membuat seri lampunya. Nanti dayanya lebih kecil, memang lebih dulu, tapi lampunya lebih awet umurnya. Ya, karena dayanya lebih kecil. Oke? Nah, ini hasil dari sebuah untai seri. Pertanyaannya muncul, bagaimana kalau untainya paralel? Itu adalah pertanyaan kita yang berikutnya. Ya, saya akan buka halaman baru. Bagaimana daya pada rangkaian paralel? Apakah lampu yang dipasang paralel jadi lebih redup juga seperti seri atau malah lebih terang? Kenapa demikian? Nah, itu bisa kita jawab ya kalau kita juga menghitung daya terpakai pada rangkaian lampu tunggal dan pada rangkaian paralel. Kita lihat gambar berikutnya. Ini lampu tunggal dulu. Coba kalau sekarang sebuah baterai 12 volt diberikan pada sebuah hambatan 12 ohm. Maka dayanya berapa? Kita bisa hitung ya. Yang ini dulu, dayanya adalah 12 kali 12, 12 kuadrat dibagi 12 ohm. Misalnya tadi 10, ini 12. Ya, hambatannya berbeda. Ya, jadi 12 volt dibagi 12, hasilnya adalah 12 watt. Itu dayanya. Bagaimana sekarang kalau kita pasangi dua buah lampu lain yang paralel dengan lampu semula? Jadi sekarang kita bisa cari daya pada semua lampu. Ya. Pertama kita cari P12 berapa, kita bisa cari P24 berapa, kita bisa cari P6 berapa. Rumusnya sama sebetulnya ya. P12 adalah 12 kuadrat tegangannya dibagi hambatannya 12. Kalau gitu hasilnya 12 watt. Ya ternyata lampu yang dipasang paralel dayanya nggak berubah. Waktu pasang tunggal dayanya 12 watt. Waktu dipasang paralel dengan lampu lain dayanya juga 12 watt. Nggak ada perubahan ya. Itulah cirinya rangkaian paralel. Daya pada lampu tidak berubah. Artinya apa? Artinya kecerahan lampu sama. The brightness of the lamp will be still the same. Ya. Bagaimana dengan lampu yang hambatannya 24 ohm? Rumusnya sama, berarti 12 kuadrat dibagi 24. Dan hasilnya adalah 144 dibagi 24. 144 dibagi 24. Hasilnya adalah 6 watt. Jadi lampu yang kedua dayanya lebih rendah. Apa artinya daya lebih rendah? Dia lebih redup. Ya, ingat, daya menentukan kecerahan lampu. Jadi kalau dayanya lebih kecil, lampu itu akan lebih redup. Mister, kalau gitu lampu ketiga cuma 6 ohm. Berarti harusnya lebih terang ya. Ya, kita lihat aja. Berarti
6 adalah 12 kuadrat dibagi 6. Artinya hasilnya 144 dibagi 6. Dan hasilnya adalah 24 watt. Yes, lampu yang 6 ohm akan paling terang. Karena dia 24 watt. Tapi yang menarik apa? Bahwa setiap lampu yang dipasang paralel, dayanya tidak akan berubah. Itulah prinsip kita menyalakan lampu di rumah kita setiap hari. Tidak berarti bahwa kalau tambah banyak lampu dipasang di rumah pada malam hari, di toilet dipasang, kamar mandi dipasang, dapur dipasang, kebun dipasang, ruang makan dipasang, ruang tidur dimakan, tegangannya jadi turun atau dayanya jadi turun. Enggak, dayanya konstan. Itulah yang menarik dengan untai paralel. Ya, tidak ada perubahan daya terpakai pada masing-masing alat, meskipun dia dipasang paralel. Asal diingat, harus ada arus maksimum yang dibatasi. Nah, itulah fungsi dari MCB, ya, atau circuit breaker atau sekring di luar rumah kita. Kalau terlalu banyak dipakai, sekring jatuh, seluruh lampu mati. Dia berarti dibatasi arusnya. Ya, oke teman-teman, ini adalah tentang relasi hubungan antara tegangan dan arus dalam untai seri, untai paralel. Ada pertanyaan yang berikutnya yang menarik. Mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan ini menarik untuk dipertanyakan. Apakah alat listrik yang daya yang kecil lebih hemat dibanding alat listrik yang dayanya besar? Jadi misalkan kita punya rice cooker 300 watt dengan rice cooker lain yang 600 watt. Apakah memang langsung daya yang kecil lebih hemat dibanding daya besar? Kita lihat beberapa contoh. Ya. Pertama, saya perlu tanamkan, apa arti kata hemat? Apakah hemat berhubungan langsung dengan daya? Jadi apakah daya kecil memang hemat, daya besar adalah boros? Sepintas orang bertanya, iya benar demikian Pak. Karena kalau dayanya kecil kan listriknya kan sedikit kepakai. Kita akan meneliti hal ini lebih rinci. Ya. Kata hemat sebetulnya berhubungan bukan dengan daya, tapi dengan energi. Hati-hati ya, daya dan energi nggak sama loh. Daya listrik itu apa? Daya listrik adalah perkalian dari tegangan dan kuat arus. Artinya, ini adalah energi persatuan waktu. Sedangkan energi adalah seluruh pemakaian pada waktu tertentu. Jadi hubungannya apa? Energi adalah daya dikalikan waktu. Nah, jadi kalau kita bicara masalah apakah arti kata hemat, ya, hemat dikaitkan dengan energi, bukan dengan daya. Ya, jadi kata hemat itu adalah energinya lebih sedikit. Ini penting untuk Anda ingat baik-baik. Lebih sedikit. Kenapa? Karena yang kita bayar pada PLN adalah energi dikalikan harga per kWh. kWh adalah satuan energi. kWh singkatan dari kilowatt hour. Mister, kenapa pakai kilowatt hour dan bukan pakai joule? Kita kan dibilangnya harga energi itu joule. Oke, ada masalah kalau kita pakai satuan joule. Karena nanti angkanya kan tidak terstandar. Sedangkan, ingat ya, joule adalah watt kali sekon. Nah, sedangkan listrik dipakai hitungannya bukan dalam sekon, tapi dalam jam. Jam pakai. Nah, berdasarkan rumus itu, untuk daya listrik atau energi listrik seringkali lebih mudah untuk mengalihkan langsung watt bukan dengan sekon, tapi dengan jam. Karena satuannya lebih terukur, lebih gampang. Nah, jadi kita pakailah istilah watt hour. Atau nanti yang ordernya lebih besar, kilowatt hour. Apa sih bedanya kWh dengan WH? Kilowatt hour adalah satuan listrik besar ya, 1000 watt hour. Nah, dan itu ada harganya. Di Indonesia contohnya, 1 watt hour itu nilainya adalah 1.600. Ya, itu harga listrik di Indonesia. 1 kilowatt hour adalah 1.600
perak. Ya. Jadi kalau gitu, kalau mau menghitung, kita harus hitung ini, berapa kWh yang dipakainya. Nah, kita lihat contoh kasus terapan. Ya. Contoh yang pertama. Pernah lihat rice cooker ya, pemasak nasi di rumah? Saya percaya semua keluarga hari ini tidak masak nasi di kompor, tapi pakai rice cooker. Nah, kalau kita lihat rice cooker masa kini, selalu ada dua fungsi. Sebagai pemasak atau cooker, dan sebagai penghangat atau warmer. Jadi semua rice cooker biasanya pertama akan dipasang untuk memasak nasi dengan daya tertentu, itu 400 watt biasanya. Ada yang 900 watt ya, yang boros. Saya kemarin lihat harganya murah, tapi wattnya besar. Waduh, setiap bulan saya bayar lebih mahal. Jadi saya pakai yang 400 watt. Nah, setiap rice cooker yang punya cooker 400 watt itu juga punya pemanas. Dan pemanasnya listriknya cuma 50 watt. Dia fungsinya hanya untuk menghangatkan nasi, supaya kapan saja kita makan, nasinya tetap hangat. Jadi, kita bandingkan antara cooker dengan warmer. Mana yang daya listriknya lebih besar dipakai per hari? Sepintas orang yang bilang, oh ya cooker dong, karena dia kan 8 kali lipat lebih besar, 400 watt. Betul? Ntar dulu kita perhatikan, berapa lama rice cooker dipakai, dan berapa lama warmer dipakai setiap harinya. Ternyata menentukan listrik yang dibayar itu bukan lewat daya ya, tapi lewat energi kan. Kalau gitu harus dikalikan waktunya. Nah, coba kita kerjakan ya. Kalau cookernya adalah 400 watt, berapa energinya masak? Energi cooker ya. Energi cooker berapa? 400 watt dikali waktu masaknya. Berapa lama sih kalian masak nasi? Ayo, siapa yang pernah masak nasi? Atau pernah menghitung lamanya nasi dimasak? Yang masak gak usah kalian, mami atau mbak rumah tangga, pembantu rumah tangga boleh, dedi, papi juga boleh, ya. Tapi kita bisa tahu deh lamanya. Lamanya memasak nasi sekitar setengah jam aja teman-teman. Jadi 400 watt kali setengah hour. Hasilnya adalah 200 WH per hari. Ya, nggak pernah orang masak nasi 10 kali per hari. Pasti sekali per hari. Maksimum 2 kali per hari. Nah, jadi ringan sekali, cuma 200 WH. Artinya kalau dibayar, listriknya berapa? 200 WH per 1000, karena per kWh harganya kan, kali 1.600. 1/5 dari 1.600. Hasilnya aja 320 rupiah. Berapa sekarang energi dari warmer per hari? Dari warmer, penghangat. Cuma 50 watt kan dayanya, kecil ya. Tapi kalikan berapa jam? Misalkanlah warmer Anda itu dinyalakan dari pagi sampai sore supaya waktu makan pagi hangat, waktu makan malam tetap hangat. Kita kalikan 12 jam. Berapa hasilnya? Ternyata 600 WH per hari. Jadi meskipun wattnya lebih besar sebagai cooker, ternyata energinya lebih hemat. Energi yang dipakai untuk menghangatkan ternyata 3 kali lipat lebih besar. Ya, apalagi kalau Anda tidak pernah mencabut rice cooker Anda. Jadi setelah malam makan itu dihangatkan terus sampai besok pagi. 24 jam kan? Berarti 1.200 WH. Bayarnya berapa? 1,2 kali 1.600. Sekitar 2.000 rupiah. Bayangkanlah, memasaknya tadi butuh 320 rupiah, menghangatkannya butuh 2.000 rupiah. Jadi jangan bilang daya rendah itu akan menghasilkan energi yang rendah. Belum tentu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Sama juga. Pembandingan lagi. Setrika listrik dan kulkas. Setrika listrik punya daya 500 watt. Kulkas punya daya 100 watt. Lebih boros yang mana, teman-teman? Sepintas orang, oh setrika 500 gede banget, kalau kita lebih boros. Kulkas lebih irit. Belum tentu. Coba kita hitung lagi. Berapa lama setrika listrik dipakai per hari?
daily usage ya, pemakaian per hari berapa? Setrika biasanya orang mesetrika itu tidak pernah sampai 6 jam. Paling-paling 2 jam. Coba kalau kita pakai 2 jam, berapa pemakaian listriknya? P setrika adalah, bukan P ya, saya harus hitung energi. Energi dari setrika. Ya, energi setrika adalah 500 watt kalikan 2 jam. Mister, bagaimana kalau orang setrikanya 24 jam? Gempor. Ya, kalau orang setrika 24 jam, pingsan dia. Nggak mungkin orang setrika selama 24 jam atau 12 jam. Capek, karena panas sekali dan berat kan. Jadi biasanya paling 2 jam. Bahannya udah habis juga, nggak pernah orang mesetrika banyak-banyak sampai 24 jam. Sebanyak-banyaknya bahan cucian pasti diselesaikan dalam waktu 2 jam. Kalau gitu ketemunya adalah, tadi 2 hour ya. Ketemunya adalah 1000 WH. Atau sama dengan 1 kWh. Kalau harga satu kWh adalah 1.600, kita membayar 1.600 per hari untuk mensetrika. Berapa yang kita pakai untuk menyalakan kulkas? Berapa kulkas? Berapa lama kulkas hidup dalam sehari, teman-teman? Cuma 100 watt dayanya, tapi kalikan 24 jam. Kenapa? Karena nggak boleh kulkas itu dicabut kapan saja. Nanti semua barang makanan yang diawetkan di dalamnya busuk. Kulkas untuk mengawetkan dan caranya dengan mendinginkan. Kulkas tidak boleh dicabut-cabut ya, karena ada resiko barangnya busuk di dalam sana. Jadi kalau 24 jam tertancap terus dengan kemampuan pendinginan yang maksimum, dia akan menggunakan 2.400 WH atau sama dengan 2,4 kWh. Ya, jadi ternyata setrika yang tampaknya wattnya besar, ternyata pemakaian listriknya lebih kecil daripada kulkas yang wattnya kecil. Tapi menyala sepanjang hari. Jadi waktu bicara masalah hemat atau boros, teman-teman, hati-hati, jangan melihat dayanya. Tapi 2 hal, melihat berapa dayanya dan berapa lama dia dipakai. Ya, makin lama dia dipakai, dia makin boros. Oke? Nah, coba kita lihat contoh yang berikutnya. Sekarang kita lihat sebuah AC. AC itu 2000 watt, karena 2 kW. Ini contohnya AC yang ada di kelas-kelas kalian. Ya, semua sekolah kita bakalnya sudah akan memiliki AC. Ya, kenapa ada banyak sekolah Cita Berkat khususnya sampai hari ini masih struggle pakai AC apa enggak? Karena penggunaan AC sebetulnya makan biaya cukup besar. Coba kita lihat penggunaan AC, kalau nyala pukul 6, mati pukul 2 siang. Berarti 8 jam nyala. Ya, ini kan 8 jam ya. Atau bagaimana kalau nyala pukul 6, mati pukul 6 sore. Berarti nunggu semua guru pulang, baru AC-nya dimatikan. Pukul 2 kan anak-anak pulang. Pukul 6 sore kan guru dan office boy pulang semua, baru dimatikan. Yang ketiga nanti, bagaimana kalau AC-nya lupa dimatikan sampai besok pagi nyala terus. Kita akan lihat berapa perbedaan dari ketiga keadaan ini. Ya. Nah, untuk keadaan yang pertama, dia berarti 8 jam. Keadaan yang kedua berarti 12 jam. Keadaan yang ketiga berarti 24 jam. Kita lihat ya, berapa energi yang terpakainya. Energi AC untuk 8 jam adalah berapa? 2000 watt dikalikan 8 hour. W kalikan H. Ya, jadi watt hour. Kalau gitu 1,6 kWh. Berapa listrik yang dibayarkan per hari? Untuk keadaan ini, normal di kelas kalian, kalau setelah kalian pulang listrik dimatikan, AC dimatikan, ternyata kalian cuma akan membayar Rp2.600. Murah ya? Tapi ini satu AC, teman-teman. Bayangkan udah 40 AC, 40 kalinya kan? Nah, bayangkan sekarang siswa
ketua kelas lupa mematikan AC. Lalu dia menyalakan AC-nya sampai office boy pulang malam harinya. Berarti 12 jam. Berapa yang dibayarkan? 2.000 kali 12 jam. Kalau gitu 2,4 kWh. Ya, sudah lebih mahal. Ini berarti kira-kira sekolah harus membayar sekitar Rp4.000 per hari. Untuk satu AC. Jadi kalau ada 40 AC ya dikalikan aja. 40 kali Rp4.000. Per hari butuh Rp160.000. Ya. Nah, tahu-tahu office boy atau guru lupa mematikan AC. Dan AC-nya hidup terus sampai besok pagi. Berapa daya atau tenaga terpakai? 24 jam. Hasilnya 2.000 kali 24. Dan itu adalah 4.800 atau 4,8 kWh. Kalau dikalikan dengan 1.600, hasilnya hampir Rp8.000. Mister masih murah 8.000. Ntar dulu, itu satu AC. Bagaimana kalau seluruh sekolah lupa mematikan AC? Ya sering loh ini terjadi. Saya sering datang ke sekolah hari Sabtu. Ya, dan saya menyaksikan beberapa ruang AC-nya masih menyala. Hitunglah, kalau di hari Jumat, orang lupa matiin AC, AC itu akan terus menyala sampai hari Senin kan. Berarti bukan 24 jam, 72 jam AC itu akan menyala. Dan satu kelas yang lupa itu tidak pakai satu AC, tapi 2 AC. Ya, berarti 144 jam kalikan 2.000. Berarti hampir 300 kWh. Kali 1.600. That's a big money. Hanya untuk daya terbuang percuma selama weekend. Inilah ya pentingnya kalian memperhatikan untuk selalu mematikan AC di kelas, di kamar, ya, di ruang makan kalian pada saat dia tidak dipakai. Selama dipakai nyalakan nggak apa-apa. Tapi bahkan untuk siswa seumur kalian, penting sekali untuk belajar mematikan AC dan lampu waktu kalian pergi dari kamar. Ya, karena itu akan membuat orang tua kalian melakukan penghematan. Dan jangan bilang itu nggak penting. Suatu hari kalian akan menjadi ayah dan ibu. Kalian akan mengurus rumah sendiri. Dan pada saat kalian tidak mengurus penghematan ini, dampaknya luar biasa besar pada electric bill yang harus dibayarkan di akhir bulan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akhiri pembelajaran untuk daya di sini. Renungkanlah bagaimana kalian bisa selalu menghemat penggunaan listrik. Bukan dengan menggunakan daya rendah saja, tapi juga mengurangi waktu pakai. Ya, kalau kalian bisa mematikan AC pada saat sudah cukup dingin, itu akan sangat membantu menghemat listrik yang dibayar oleh sekolah maupun oleh orang tua kalian di rumah. Oke? Ya, bye teman-teman. Terima kasih.